Presiden Jokowi menyindir keras negara-negara maju di KTT G20 India. Sindiran tersebut terkait dengan janji Amerika CS untuk mengucurkan dana sebesar 300 triliun rupiah demi mempercepat pengurangan emisi global, mempercepat transisi ke energi ramah lingkungan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Tuntutan Jokowi ini bukan tanpa alasan mendasar. Penurunan emisi karbon untuk mengurangi resiko perubahan iklim sebagai tantangan bersama dunia. Lihat saja sekarang ini, musim makin tak menentu, cuaca selalu berubah, dan tentu akan berdampak pada penurunan produksi pangan dunia. Percuma kita banyak uang kalau pada saat yang sama manusia menderita kelaparan akibat kekurangan stok pangan. Laporan terbaru Organisasi Anti Kemiskinan atau Oxfam mengatakan bahwa 11 orang meninggal karena kelaparan setiap menitnya di seluruh dunia. Jumlah kasus kelaparan di seluruh dunia telah meningkat 6 kali lipat selama setahun terakhir. Namun sayangnya, janji itu kata Jokowi masih sebatas retorika di atas kertas. Menurutnya, negara berkembang butuh dukungan alih teknologi dan investasi hijau guna mempercepat penurunan emisi. Yang lebih miris lagi, negara-negara maju malah menaikkan anggaran militer dibandingkan kegelapan yang makin nyata di depan mata. Negara-negara maju hanya sibuk mengurus perang tanpa menyadari bahwa musuh bersama manusia sudah siap melahap siapa saja. Dampak perubahan iklim tidak pilih siapa yang disasar. Semua manusia akan mendapatkan bencana jika tak segera diatasi. Sekali lagi sayang sekali, komitmen pendanaan negara maju masih sebatas retorika dan janji manis. Padahal tahun lalu di Bali, Indonesia telah menginisiasi Global Blended Finance Alliance. Forum ini dibentuk untuk mempercepat misi pengurangan emisi. Namun hingga saat ini belum ada realisasi dari negara-negara maju. Di Instagram resminya, Jokowi menjelaskan bahwa dirinya mengajak para pemimpin G20 untuk melakukan aksi nyata dalam melindungi kelestarian bumi. Bumi kita tengah sakit. Pada bulan Juli lalu, suhu dunia mencapai titik tertinggi dan diprediksi akan terus naik dalam 5 tahun ke depan. Ini akan sulit ditahan, kecuali dunia menghadangnya secara masif dan radikal. Demikian tulis Presiden Jokowi. Indonesia sendiri, kata Jokowi, telah melakukan sejumlah aksi nyata untuk melindungi bumi antara lain melalui upaya menekan deforestasi hingga restorasi mangrove. Namun hal ini belum cukup, mengingat hal yang paling penting adalah transisi energi. Bertepatan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan pihaknya akan terus menagih janji Amerika Serikat beserta negara maju lainnya. Sampai sekarang kita belum tahu uangnya. Ya, kita akan tagih. Mereka kan yang minta kita buat. Ya kita buat. Mereka yang janjiin duitnya. Ya sekarang mana duitnya? Ungkap Menko Luhut di Fairmont Hotel, Jumat 8 September 2023. Luhut mengatakan bahwa sejatinya Indonesia mengandalkan dana senilai 20 miliar dolar atau setara dengan 300 triliun itu, meskipun dana tersebut dirasa kurang untuk menggantikan PLTU batubara dan beralih ke energi hijau. Tak hanya Luhut, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga buka suara terkait komitmen negara maju untuk membantu pendanaan pencegahan perubahan iklim di dunia. Dalam pertemuan G20 di Bali, negara maju tersebut setuju untuk mengumpulkan dana kurang lebih 100 miliar dolar per tahun untuk mengatasi perubahan iklim. Namun ternyata komitmen tersebut, kata Sri Mulyani, belum terpenuhi saat ini. Sri Mulyani melanjutkan, bantuan pendanaan ini sangat diperlukan karena tidak semua negara bisa menghadapi tantangan ini, baik dari sisi pembiayaan, teknologi, keahlian untuk mencapai transisi yang adil dan terjangkau bagi semua. Berdasarkan data Uni Eropa, pada tahun 2021, China dan Amerika menjadi penghasil emisi CO2 terbesar di dunia.
sementara 27 negara Uni Eropa menjadi penyumbang terbesar ketiga. Jadi sebenarnya wajar jika Presiden Jokowi menuntut janji negara-negara maju ini untuk mencairkan dana penurunan emisi ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Negara-negara maju inilah yang paling bertanggung jawab atas perubahan iklim dunia yang berpotensi melahirkan kehancuran bagi insan manusia. Indonesia berkomitmen kuat menjaga keberlangsungan lingkungan dan telah melakukan aksi-aksi yang nyata. Laju deforestasi turun signifikan dan terendah selama 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan turun 88%. Rehabilitasi hutan 600.000 hektar hutan mangrove yang akan selesai direhabilitasi tahun 2024. Ini terluas di dunia. Juga dibangun 30.000 hektar kawasan industri hijau. Dan di tahun 2023, 23% energi berasal dari energi baru terbarukan. Dan di tahun 2025, seluruh pembangkit batu bara ditutup. We walk the talk, not only talk the talk.